Pernahkah Anda mendengar pepatah yang berkata, lidah tidak bertulang? Lidah kita itu nggak ada tulangnya. Coba tekuk lidah Anda. Ada pepatah bahasa Inggris bilang, the tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. So be careful with your word. Lidah kita tuh memang nggak bertulang, tapi bisa mematahkan hati orang. Makanya kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Amsal 25 ayat 15 bilang, lidah lemah lembut mematahkan tulang. Betapa luar biasanya kuasa lidah bisa mematahkan hati orang, mematahkan tulang. Artinya apa? Hati kita ini bisa membangkitkan semangat orang, tapi juga bisa melemahkan semangat orang. Lidah kita ini bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Bisa membuat orang bangkit untuk hal yang baik atau bangkit untuk hal yang buruk. Saya kasih contoh, sebuah hoax yang disebarkan dapat merusak persatuan bangsa. Dari mana asalnya huru-hara? Bukankah dari satu suara? Bagaimana isu pencemaran nama baik bisa menghancurkan kepercayaan publik kepada sebuah brand yang terkenal? Wow, ngeri banget betapa lidah itu punya kuasa. Yakobus 3 ayat 8 bilang gini, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Lidah kita ini gak bisa dikuasai oleh orang lain, kecuali diri kita sendiri. Kita bisa bebas ngomong apa saja. Banyak orang yang bilang, bukankah ini negara demokrasi, semua orang berhak mengeluarkan suara? Ya, benar. Tidak ada yang bisa menguasai lidah Anda, tapi Anda bertanggung jawab juga untuk setiap suara yang Anda keluarkan. Tahukah Anda bahwa lidah kita menentukan hidup kita di bumi ini dan di kekekalan nanti? Amsal 18 ayat 20 berkata, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ketika kita melamar pekerjaan, tahukah Anda bahwa kita diterima bekerja di sebuah tempat bukan karena penampilan kita saja, bukan karena kerennya ijazah kita, tapi ada fase interview yang kemudian menjadi penentu akhir apakah kita diterima bekerja atau tidak. Firman Tuhan gak pernah salah. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Bagaimana seseorang ketika dia bisa menguasai lidahnya dan dia beroleh kepercayaan dari atasannya, lalu dia diberi posisi yang lebih tinggi dan diberi jabatan dan bahkan gaji yang lebih. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Firman Tuhan ini terbukti. Kalau kita gak bisa menjaga confidentiality sebuah perusahaan di mana kita bekerja, kita akan mendapat kecaman, bahkan tuntutan tindak kriminal karena tidak menjaga kerahasiaan perusahaan yang dilindungi oleh undang-undang. Kalau kita menjaga lidah kita, kita akan menuai yang baik. Karena firman Tuhan bilang gini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Memang gak ada yang bisa mengendalikan lidah kita. Tapi apa yang keluar dari mulut kita adalah tanggung jawab kita. Bertanggung jawablah atas setiap perkataan yang keluar dari mulutmu, karena kita sendiri yang akan memakan buahnya. Hidup mati dikuasai lidah. Tidak hanya tentang hidup kita di bumi, tapi di dalam kekekalan, kita juga akan bertanggung jawab atas perkataan kita. Firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 36 berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata begini, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ingat baik bahwa suatu hari nanti, Anda dan saya akan selesai di bumi. Dan ketika kita menghadap hari penghakiman di mana kita akan berada di depan tahta Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan sia-sia yang keluar dari mulut kita. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.